Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar fikih ya. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah pelajaran 12, yaitu rukun sholat ya. Jadi Ananda silakan buka bukunya halaman 55. Jadi rukun sholat. Di sini kompetensi dasarnya pertama, siswa mampu memahami makna istilah rukun, siswa mampu mengetahui rukun-rukun sholat, dan siswa mengetahui hukum meninggalkan rukun dan apa yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu bahwa rukun itu adalah dasar pokok untuk melakukan sesuatu ya. Jadi rukun pada dasarnya adalah pokok-pokok dalam melakukan sesuatu atau hal-hal yang harus dilakukan ya. Hal-hal yang harus dilakukan itu rukun. Nah, di dalam salat ada beberapa rukun yang harus dilaksanakan ya, yang harus dilaksanakan. Di sini ada 14 ya rukun salat yang harus dilakukan pada waktu salat ya. Jadi kalau meninggalkan satu rukun salat saja itu bisa membatalkan salat. Misalnya membaca surah Al-Fatihah, meninggalkan atau tidak membaca surah Al-Fatihah dalam salat, itu artinya salatnya batal ya. Jadi ada di dalam salat itu ada rukun salat, ada wajib ya, ada hal-hal yang wajib, ada rukun. Jadi kalau meninggalkan rukun salat, itu salatnya bisa batal ya. Yang pertama, rukun salat yang pertama itu berdiri. Jadi dalam salat fardu jika memiliki kemampuan untuk berdiri, harus berdiri. Kalau tidak mampu ya duduk ya. Kalau tidak mampu duduk berbaring sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Salatlah dengan berdiri, kalau kamu tidak mampu salatlah dengan duduk, kalau kamu tidak mampu salatlah dengan berbaring. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam beribadah. Jadi la yukallifullahu illa usaha. Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali dengan kemampuannya ya. Yang kedua, rukun salat yang kedua ada nama takbiratul ihram ya, di awal salat. Jadi takbiratul ihram di awal salat yaitu mengangkat tangan kemudian mengucapkan Allahu Akbar ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila kamu berdiri untuk salat maka bertakbirlah ya. Jadi takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, rukun salat yang ketiga itu membaca surah Al-Fatihah ya, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat ya, berdasarkan sabda Nabi SAW. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah ya. Jadi kalau tidak membaca surah Al-Fatihah maka salatnya tidak sah atau batal salatnya ya. Yang keempat, rukun salat yang keempat adalah ruku ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, kemudian kamu ruku sampai tumakminah ya dalam ruku'mu, artinya tenang ya. Dalam tumakminah itu tenang, lurus punggungnya ya. Pada saat ruku ini harus lurus ya, baru tenang ya, tumakminah, jangan tergesa-gesa ya, atau jangan terburu-buru sampai salatnya tidak tumakminah. Jadi harus tenang supaya
dalam melakukan gerakan-gerakan atau rukun salat sampai dengan tumakninah, ya. Kemudian bangkit dari ruku. Jadi setelah ruku, bangkit dari ruku, berdiri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kemudian berbangkitlah dari ruku sampai kamu berdiri tegak, ya. Jadi bangkit dari ruku, kemudian berdiri tegak. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya nomor 6, sujud, ya. Sujud dengan 7 anggota tubuh, ya, yaitu dahi, hidung, tangan 2, lutut 2, dan kaki 2, ya. Nah, itu yang menyentuh tanah ketika sujud, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk bersujud dengan 7 tulang, ya. Dahi, kemudian beliau menunjuk dengan jarinya ke hidung, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari. Kedua ujung jari, kedua kaki, ya. Jadi ya hidung, kemudian dahi, kemudian hidung, jadi tersebut juga hidung, ya. Itu saja ya yang bisa saya jelaskan dulu pada 6 dulu, ya. Saya jelaskan tentang rukun salat, ya. Nanti dilanjutkan kembali pada waktu atau pekan depan, ya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.